Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat Ya, Pak. alhamdulillah baik. Baik, Saya Pak, ingin baik. perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Budiman, peserta PPG UNY tahun 2019. Saya hari ini akan melaksanakan uji kinerja dengan materi pembelajaran yaitu sistem pengendali elektronik, materi prinsip kerja dan fungsi relay. Oke, kita sebelum mulai, baiknya kita baca doa dulu. Siapa yuk yang mau pimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, teman-teman. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Fajri. Ya, Pak. Ini semua pada sehat ya? Sehat semua ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Ya, tetap jaga kesehatan karena di pandemi ini jujur banyak banget yang sakit dan kalau lihat di berita banyak yang meninggal ya. Ya, Pak. Nah, nggak cuma harus di rumah aja, sekarang tuh penting banget kita minum vitamin supaya imun kita tetap terjaga. Nah, udah buka ini belum materi ajar yang kemarin saya share? Alhamdulillah sudah, Pak. Ya, Sudah Pak. nah saya pengen tahu dulu nih, sekarang ada siapa aja? Coba ditampilin dulu mukanya. Tampilin dulu. Andri, tampilin, Andri. Hadir. Udah Pak, hadir. Ya, Andri Ramadan, Hadir. Randy Setiawan. Hadir. Mana mukanya? Coba Ada. lihat. Adi Saputra. Hadir, Pak. Ya, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Fajri Ibnu. Tadi ya. Hadir, Pak. Ya, makin seger nih Fajri. Iya nih, Pak. Nah, Dwi Sutiatno. Hadir. Ya, sehat ya Dwi. Alhamdulillah. Wanda Aprianto. Hadir Pak. Hadir. Ya. Sehat Pak, Nah, alhamdulillah. ini ada teman juga yang belum bisa masuk karena katanya nggak ada kuota ya. Jadi silakan yang kuotanya kecil tapi harus mengerjakan di instrumen penilaian nanti. Penilaian evaluasi ya dikerjakan. Oke. Saya izin presentasi dulu ya. Nah, kalian udah baca belum materi ajar yang sudah Bapak share di LMS Siup? Sudah Pak. Sudah, Pak. Nah, itu dibaca-baca, kemudian nanti kita ada sesi saya presentasi tentang PowerPoint. Nah, itu ada gambaran untuk apa yang kita bahas hari ini. Ini muncul nggak? Ya. Dapat Oke. sudah. Jadi, apa yang kita bahas sekarang yaitu mempelajari tentang relay dan fungsinya. Nah, kemudian ada langkah pengerjaan tugas LKPD, nanti Bapak share juga ya. Sudah Bapak share kan? Iya Pak. Nah, silakan kerjakan evaluasi di sini online. Nah, berjumlah 4 soal, nanti Bapak lihat nilainya berapa. Kemudian, ini ada cara kerja relay 5 kaki. Nah, salah satu contoh relay. Ya. Nah, itu kalian silakan dikerjakan masing-masing dan lihat video yang ada, materi ajar yang sudah saya kasih. Nah, setelah itu terserah kalian mau cari informasi lebih lanjut di internet atau di apapun gitu ya, silakan. Nah, oke. Semangat ya pembelajaran hari ini ya. Semangat. Semangat, Pak. Pak. Ya, walaupun ini udah libur tapi tetap besok ini Idul Adha ya. Tetap kita harus Iya, Pak. kuat-kuatin imun kita dengan cara kita bahagia gitu ya. Harus senang. Andri bahagia nggak Andri? Bahagia ngeliat Fajri bahagia. Ini baru teman yang baik nih.
Nah, udah muncul belum presentasinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Muncul, Pak. Gini aja lah ya, biar saya bisa ngeliat siswa ya. Nggak saya full Oke. screen, nggak apa-apa ya. Biar saya pengen tahu siswa yang aktif siapa aja gitu ya. Ya, Pak. Nah, oke. Pada materi ini adalah menjelaskan bagaimana prinsip kerja dan fungsi relay. Nah, relay itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Saklar pengunci, Pak. Ya, elektromagnetik. Nah, bukan pengunci aja, karena pengunci itu adalah salah satu fungsi dari relay, penggunaan relay. Nah, Ya. ini ada indikator pengetahuan dan keterampilan. Nah, pertama yaitu menerapkan rangkaian kontrol dengan komponen elektromekanik relay. Kemudian membuat rangkaian kontrol dengan komponen elektromekanik. Nah, ini akhir dari keterampilan ini, kalian bisa membuat atau mensimulasikan di komputer masing-masing. Di sini ada yang pakai komputer nggak? Aduh, Apa? tidak ada, Pak. Pakai Ada ya? handphone, Pak. Pakai handphone. Komputer ya? Pakai handphone. Iya. Tapi nanti mau dikerjakan ya, atau Iya, Siap, Pak. Pak, siap. kerjakan cari informasi di mana nanti saya yang simulasi di sini. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Siap. Kita harus punya tujuan yaitu kalian bisa mendesain sebuah rangkaian kontrol menggunakan relay. Oke. Nah, kemudian dari KD itu pengetahuan itu dipecah menerapkan itu ada menerapkan fungsi komponen relay, kemudian diimplementasikan jenis relay sesuai dengan fungsinya. Kemudian mengatasi permasalahan rangkaian kontrol menggunakan relay dan mendesain rangkaian kontrol menggunakan relay. Nah, di tujuan pembelajaran, nah setelah melakukan literasi dari berbagai sumber belajar yang relevan, peserta didik dapat menerapkan fungsi yang ada pada komponen relay dengan benar. Jadi penerapan fungsi relay itu apa yang akan kalian gunakan dalam penerapannya. Nah, setelah melakukan kegiatan diskusi, kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengimplementasikan macam-macam relay berdasarkan jumlah pole dan throw yang dengan benar. Jadi nanti ada istilah pole dan throw. Nah, setelah diberikan suatu permasalahan kontrol menggunakan relay, peserta dapat menentukan jenis relay yang akan diimplementasikan dengan benar. Nah, kemudian setelah diberikan suatu permasalahan sistem kontrol, peserta didik dapat mendesain rangkaian kontrol menggunakan relay dengan benar. Itu ada 4 poin tujuan yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, jadi saya berharap kalian bisa berdiskusi aktif ya di pertemuan ini ya. Iya, Pak. Nah, karena kita menggunakan metode problem based learning, jadi ada sebuah permasalahan yang saya angkat, itu kalian harus berdiskusi di sana dan bagaimana memecahkan permasalahan tersebut. Nggak cuma kita menyimak ini dari teman, tapi juga kita harus aktif. Intinya sih aktif. Kalian bisa aktif di pertemuan pada Tikon hari ini. Gitu ya. Ini ada nggak nih? Coba suaranya mana? Ada, Halo? Pak. Ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Pak. Ya, hadir. Hadir, Pak. Nah, gitu dong. Ya, kirain ketiduran. Enggak, Nah, Pak. ya. Nah, saya coba putar video. Muncul ya videonya ya. Muncul. Muncul, Pak. Masih berjalan ya. Kira-kira lagi ngapain tuh? Masih, Solder. masih. Sang Bajar. Ya. Kira-kira lagi bikin apa sih dia? Nah, jadi pada video ini ceritanya dia lagi bikin sensor anti maling, pengaman, ya. Jadi ada sebuah relay yang nantinya ketika ini tali ini putus, dia akan menyalakan sebuah apa ini tadi? Alarm. Buzzernya penyala, Pak ya? Iya. Nah, dari sini dia bakal menyala. Itu.
Nanti dia coba kita lihat ya. Ya, cuman kan ini kelihatannya nggak rapi ya. Kenapa nggak rapi? Ada yang tahu nggak? Ini boleh nggak nih nggak pakai papan ya? Kan jelek begini ya. Iya. Ya, biasanya kan kalau kita pakai apa? PCB. Ini Nah, Pak. iya betul PCB. Nah, itu dia. Nah, di tes rangkaian nggak bunyi ya. Nah, ini sebenarnya bunyi di sini nih. Jadi ketika diputus, dia akan mengontakkan tegangan yang ada di sini. Hmm. Tuh. Tuh, nanti kita coba kita lanjut ke materi. Oke. Nah, di sini ada sebuah permasalahan. Ya, sudah muncul? Ya Pak. Nah, Sudah Pak. kalian tahu nggak kenapa sih sekarang tuh, apalagi di zaman pandemi ini ya, banyak rumah yang dikasih pengaman. Ya. Nah, pengaman itu kira-kira butuh listrik nggak? Butuh. Butuh. Butuh Pak. Butuh. Butuh saklar nggak? Butuh. Butuh, Pak. Kira-kira relay dibutuhkan nggak? Butuhkan. Butuh juga, Pak. Butuhkan Pak. Nah, itu dia kenapa. Nah, nggak mungkin kan kita pasang ini tegangan tinggi di luar ini ya. Ini contohnya ada limit switch ya. Iya. Nah, ada limit switch, kemudian jadi kalau kita baca di sini ya, alarm di mana ketika pintu gerbang rumah kita dibuka tanpa izin, alarm ini akan berbunyi sebagai indikasi pemberitahuan kepada si pemilik rumah bahwa ada yang membuka pintu gerbang rumahnya dengan paksa atau tanpa izin. Begitu. Ya. Nah, jadi dari sini permasalahan apa yang bisa diangkat dari gambar tersebut? Yuk, siapa yang bisa bantu yuk? Permasalahannya Saya apa? Pak, saya Pak. Boleh, boleh. Itu bagaimana cara membuat rangkaian dan apa jenis relay yang digunakan pada aplikasi tersebut? Oh, bagus. Siapa tadi? Wanda ya? Iya Pak. Ya, jadi jenis apa yang akan digunakan ya, Wan? Mm-mm. Pada relay, bagaimana membuatnya gitu ya. Oke, Iya. masuk situ, kita lihat nih, di pengertian relay. Coba siapa yang bisa bantu baca ini nih? Randy? Ya, Pak. Ya, coba dibaca. Pengertian relay. Hmm, Alat yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk menutup atau membuka kontak saklar. oke. Saklar yang digerakkan secara mekanis oleh daya atau energi. Ya, Listrik. Kontak poin relay terdiri dari dua jenis, yaitu normally close atau NC, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi close, tertutup. ya, Normally open atau NO, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi open atau terbuka. nah, oke. Ini normally open apa normally close? Normally close. Normally close, karena terbuka. Mana ini? Open Pak, itu open. Nah, kalau open itu terbuka, ya. Oh iya, open terbuka. Oh iya. Ini Lupa saya. Tertutup. Itu baru close. Tertutup. Close Kalau ini? Pak, NC. kalau ini Itu simbol relay. Oh, Itu itu apa tertutup? terbuka Pak. Terbuka. terbuka. Ya. Kenapa terbuka? NO Karena open, Nggak terhubung ya. Iya. tidak terhubung ya. Nah, ini gambar contoh-contoh relay yang
biasa digunakan. Nah, ini banyak fungsinya ini, beda-beda kakinya, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7 gitu ya. Nah, kemudian dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? NCNO itu tahu ya perbedaannya ya? Iya, Iya, Ya, Pak. Kalau Pak. NO apa? terbuka. Kalau NO terbuka, NC Kalau tertutup. NC tertutup. Betul. Nah, ini prinsip kerja dari sebuah relay. Nah, di situ ada bagian apa aja tuh? Coba baca coba Spring, tuh. Apa tuh? Spring, terus Prinsip kerja lelet. sending coil, sending point, armature, ya armatur, terus NC kontak, NO kontak, ada air, Elektromagnet, listrik PLN, rangkaian pemicu relay. ya. air gap. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Ada electromagnetic coil. Nah, ada yang bisa ngejelasin nggak? Electromagnetic coil itu apa? Yuk, siapa? Satu-satu ya. Iya, Jadi Pak. poin satu yang jawab. Siapa dulu? Saya, Saya Pak. pengen tahu. Kalian baca Elektromagnetik. nggak di modul materi ajar? Siapa tuh? Saya. Randy, Pak. Randy, Pak. Andi, ya silakan. Yes. Ya, boleh Ren. Ayo. Saya elektromagnet. Kabel lilitan yang membelit logam feromagnetik berfungsi sebagai magnet buatan yang sifatnya sementara. Menjadi logam magnet ketika lilitan dialiri arus listrik dan menjadi logam biasa ketika arus listrik diputus. Ya, betul. Nah, kemudian armatur. Saya, Pak. Ya, armatur yang ya silakan. Siapa Armatur itu? Fajri, Pak. Ya, ayo Pak Dri. Armatur merupakan tuas logam yang bisa naik turun. Tuas akan turun jika tertarik oleh magnet, feromagnetik, atau elektromagnetik. Dan akan kembali naik jika sifat kemagnetan feromagnetik sudah hilang. Oke, terima kasih Dri. Sama-sama, Ya, Pak. untuk switch kontak point, siapa yang mau jawab? Andre boleh. Dwi, Adi, Hadir. Switch contact point itu terdiri dari dua jenis, ada yang NC atau kondisi diaktifkan selalu dalam posisi close, ada juga yang NO dalam kondisi awal sebelum diaktifkan dia berada di posisi open. Oke. Cukup begitu Andri. Cukup. Nah, kemudian yang keempat siapa? Yuk yang mau jawab. Ini saya catat namanya yang aktif. Siapa aja aktif? Ya, Pak. Ah, Dwi, oke. Saya, Pak, saya. Siapa nih? Adi ya? Ya. Ya, silakan Di. Pegas atau per berfungsi sebagai penarik tuas. Ketika sifat kemagnetan feromagnetiknya hilang, maka spring berfungsi untuk menarik tuas ke atas. Makasih Adi. Nah, Ya, Pak. saya gambarkan tadi dari penjelasan teman-teman yang ada di sini ya. Ya, Pak. Jadi elektromagnetik itu ini yang sebagai dia lilitan pemicu sebuah armatur. Jadi kalau armatur ini elektromagnetik ini aktif atau diberi tegangan, armatur ini akan bergerak dari NC ke NO. Nah, kemudian gimana sih cara si armatur ini bisa membalik lagi ke NC dengan adanya apa? Spring, Pak. Ya. Jadi kenapa bisa kita aktifkan secara otomatis? Nah, karena kita hanya memicu kontak relaynya aja, coil relaynya kita kontakkan atau kita aktifkan bahasanya ya. Pemicu relay elektromagnetiknya aktif, gitu ya. Armatur berpindah tempat. Nah, di sini apa? Mengaktifkan sebuah lampu. Ya, jadi listrik dari PLN ini langsung terhubung ke sini, ke lampu. Akhirnya lampu akan menyala. Ya, tuh. Ada pertanyaan lagi nggak? Sudah, Pak. Nggak ada yang mau nanya lagi? Ya, sudah. Oke.
di sini ada beberapa jenis relay. Kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan, Pak. Apa bacaan ini? Single pole, single throw. Oke, ya benar. Atau disingkat SPST. PST. Ya, ini Single pole, double throw. ya betul. Ini Eh, double pole, single throw. ya. Yang satunya double pole, double throw. Nah, kita baca di sini, lihat. Pole. Apa ini? Banyaknya kontak. Kontak yang dimiliki oleh relay. Nah, banyaknya kontak yang dimiliki oleh relay. Nah, ini throw. Banyaknya kondisi state yang mungkin dimiliki kontak. Nah, state itu adalah status State. atau kondisi ya. Ya. Nah, pole itu yang ini. Pole itu yang A. Throw itu yang B. Nah, ini pole itu yang C. Throw itu yang A, B. Jadi, ada banyak fungsi, tergantung kita akan menggunakan sebagai apa. Nah, lihat di sini, hanya ada A, B. Kalau di sini, A, B, C ya. Iya. Jadi, Iya. ini ada namanya common. Common ini bisa bergerak ke A, bisa bergerak ke B. Nah, tergantung nanti kita mau menggunakannya untuk apa. Misalkan untuk lampu di sini merah, di sini hijau. Jadi kalau lampu merah hijau menyala, merah nggak boleh nyala ya kan? Iya, Pak. Nah, caranya begitu. Jadi kita harus membedakan dua kondisi ini. Jadi ketika relay ini aktif, akan pindah ke B, menyalakan lampu hijau, lampu merah mati. Nah, ini banyak sekali manfaatnya di industri. Nah, kalian pernah lihat di industri, pernah lihat elektropneumatik nggak? Pneumatik. Terusnya PLC, Pernah. mesin-mesin yang otomatis berjalan gitu ya. Pernah, Iya, Pak. Pak. Pernah. Nah, itu awalnya dari pengaplikasian sebuah relay. Relay yang banyak relay gitu ya. Banyak relay disusun-susun, digabung. Nah, kemudian kapan dia harus menyala, kapan dia harus mati, itu dasarnya dari sebuah relay. Nah, walaupun di dalam sebuah PLC itu, dia PLC cuman kotak gitu ya, ada terminal, sebenarnya itu dalamnya sebuah relay. Banyak relay yang dapat dikendalikan secara otomatis. Itu manfaat ketika mempelajari relay di industri. Ya. Jadi tolong pahami sekali materi yang dipelajari ini. Iya, Ya. Pak. Kemudian ini aplikasi relay. Ini apa nih? Ini ada rodanya tuh. Relay ini relaynya nih. Ini buat apa sih relaynya? Ada yang tahu nggak? Buat pengatur gerak bukan, Pak? Iya, betul. Buat mengatur pergerakan motor, kapan dia ke kanan, kapan dia ke kiri. Nah, nih, relay digunakan untuk mengubah maju atau mundurnya gerakan motor sesuai dengan warna yang dibaca oleh sensor dari line follower. Nah, jadi inputnya apa nih? Sensor. Sensor ya. Heeh. Nah, kemudian implementasinya Ini digunakan Relay. Relay, Pak. DPDT. Relay. ya menggunakan relay DPDT. Nah, ini aplikasi dari sebuah rangkaian line follower. Ya, nanti kalian bisa buat seperti ini nih. Line follower. Nah, gimana? Ada yang kurang jelas nggak tentang relay? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Ya, paham Sudah ya? jelas. Ya, Nah, insya Allah. Kita bagi tugas kelompok ya. Oke, Pak. Nah, lakukan penyelidikan penggunaan relay pada alarm anti maling yang dipasang pada gerbang rumah dengan mencari referensi atau sumber informasi melalui browsing untuk bahan diskusi relay jenis apa yang digunakan dan bagaimana rangkaiannya. Nah, nanti kalian berdiskusi, memecahkan permasalahan ya, bebas apa aja, yang penting dia berfungsi sebagai
pendeteksi anti maling untuk gerbang rumah ya. Boleh itu menggunakan sederhana sederhana lah ya, yang gampang-gampang. Silahkan kalian cari. Gitu ya. Oke, Pak. Nah, Iya, Pak. kita belum bagi kelompok ya. Belum. Oke, ada siapa aja nih? Nah, silahkan kelompoknya didiskusikan. Nah, sambil berdiskusi, ini saya stop screen dulu ya. Kalian kerjakan ini, tugas evaluasi. Tolong kalian kerjakan di LMS Yup, ya. Muncul nggak? Muncul, Udah, Pak. Pak, muncul. Oke, ada 4 soal. Nah, ini masih seputar tentang indikator yang akan kalian capai. Jadi, ada soal menentukan jenis apa dari relay ini ya. Kemudian nomor 2 ini coba kalian pilih jenisnya apa. Nah, pada implementasinya ini di lampu mobil kenapa harus menggunakan relay. Nah, kemudian pada implementasinya sebuah klakson mobil kenapa harus menggunakan relay untuk membunyikan sebuah klakson gitu ya. Jelas Iya, ya? Pak. Jelas. Nah, silakan kalian kerjakan itu. Ya. Nah, saya sambil nunggu, saya kasih waktu 10 menit ya untuk berdiskusi ya. Saya bisa lihat hasil kerja kalian di LMS Yup. Jadi tolong dikerjakan karena Iya, itu Pak. evaluasi untuk kalian apakah pembelajaran hari ini sudah tercapai apa belum gitu ya. Nah, di sini nih. Muncul nggak? Muncul, Pak. Nah, ini nanti saya akan lihat nilainya di sini. Nah, di sini kalau di dalam materinya I/O, PLC, dan komputer, nanti kita akan mempelajari itu. PLC, bagaimana cara kerjanya, itu dasarnya dari relay dahulu. Ya. Kemudian nanti kita belajar elektropneumatik, gitu ya. Iya, Pak. Nah, nanti, ya makanya saya harap kalian semangat lah belajar di sini ya. Walaupun Semangat. online gitu ya. Masih masa PPKM. Sekarang sih gimana caranya sehat dulu aja. Iya, Pak, bener, Pak. Saya juga udah nyuruh teman-teman yang yang nggak bisa Vicon tapi harus mengerjakan LMS Yup. Nah, LKPD-nya dibaca ya. Ya, Baik, Pak. Siap. Nah, nanti LKPD itu kalian kerjakan, kalian browsing, cari gambar yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan ini, terus beri kesimpulan dalam pemecahan masalahnya, jenis apa aja, komponennya gitu ya. Iya, Pak. Jadi siapa kelompok pertama yang mau presentasi? Saya dulu boleh, Pak. Kelompok 2. Siapa? Randy ya? Iya, Pak. Oh, boleh Ren. Randy tadi sama siapa aja Randy? Saya Pak. Sama Dwi, sama Pajri. Oh, oke, yuk. Ini, Pak. Oh ya, Ini sebuah rangkaiannya, Pak. Paling atas. oke. Dan terdiri dari bahannya itu relay, spesifikasinya itu 12 volt, jumlahnya 1 piece. Lalu dioda 1N 4007 1 piece. Terus transistor 9013 1 piece. Dan limit switch roll 1 piece. Buzzer 12 volt 1 piece. Power supply 12 volt 1 piece. cara kerjanya, rangkaian di atas menggunakan Arduino sebagai prosesnya dan membutuhkan program terlebih dahulu. Buzzer akan berbunyi ketika limit switch mengirim inputan ke Arduino
pada outputnya. Digunakan transistor sebagai switching untuk mengoperasikan relay. Dioda berfungsi untuk menghindari terjadinya arus balik pada rangkaian yang bisa merusak gulungan relay. Jenis relay yaitu relay SPST atau single throw, yaitu relay dengan satu kutub kontak dan satu keluaran kontak yaitu NO. Kesimpulannya, pada rangkaian ini dibutuhkan komponen utama dalam menjalankan relay, yaitu Arduino, Uno, dan komponen pendukung seperti transistor dan resistor. Relay yang digunakan jenis PST karena hanya mengaktifkan dan mematikan melalui program Arduino. Sudah, Pak. Oke. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2, Pak. Kelompok 2, Pak. Waduh. Sekarang yang kelompok 3. Siapa kelompok Kelompok 3? 1, Pak. 1 sama 2 doang, Pak, kelompoknya, Pak. Saya kelompok 1, yuk. Saya, Pak, kelompok 1. Boleh. Saya mulai. Nah, di sini udah kelihatan? Kelihatan muncul. Sudah kelihatan ya? Nah, di sini Siapa aja? ada kelompoknya Adi, Adi. satu lagi Andri. Andri, ya. Nah, di sini ada komponen-komponennya, ada fuse, ada switch aktivasi dan segala macam. Nah, di sini saya bacakan yang cara menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Komponennya yang dibutuhkan yaitu bahannya ya, seperti relay, power supply, fuse, toggle switch, push button, limit switch, dan buzzer. Nah, cara kerjanya di sini pada saat penerapannya relay di atas menggunakan rangkaian self holding, di mana ketika limit switch tersentuh dari benda kerja yang dipasang di gerbang, maka buzzer akan berbunyi secara terus-menerus sampai push button off ditekan. Toggle switch digunakan sebagai opsi jika ingin menggunakan alarm anti maling atau tidak. Nah, fuse sebagai pengaman khawatir terjadinya short circuit atau beban berlebih. Nah, jenis relay SPDT. Untuk jenis relaynya sendiri ada relay SPDT atau single pole double throw, yaitu relay dengan satu kutub kontak dan dua keluaran kontak yaitu NO atau NC. Kesimpulannya sendiri pada rangkaian ini menggunakan self holding yang artinya dapat mengunci suara alarm ketika on dan ketika ditekan sesaat akan terputus suara alarm off ketika ditekan tombol off. Itu kesimpulan dan jenis relaynya. Terima kasih. Oke, Sudah, Pak. Andri. Wanda bisa disimulasikan nggak, Wan? Saya di sini tidak ini Pak, lagi lagi menggunakan handphone. Oh, gitu ya. Saya minta tolong ke Bapak deh, tolong simulasikan. Oke, baik. Coba dikirim dulu ya, Wan. Ininya. Oh iya, hasilnya boleh. Di LMS Oke, Pak. Oke, siap. Gitu. Yo, oke, terima kasih. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sebentar. Nah, udah masuk nih. Kita coba di Fluid Sim ya. Oke, Pak. Sebentar. Oke. Jangan lupa dikerjakan LMS Yuk-nya yang itu instrumen evaluasi ya. Oh iya. Ah, iya. Muncul nggak aplikasinya? Muncul, Pak. Oke, kita pakai tegangan. Di sini nggak ada 12 volt nih, kita pakai 24 volt ya. Oh, boleh. Ada untuk ngetes. Ini semua masih memperhatikan kan? Masih, Pak. Ah, Masih. Jangan kemana-mana dulu. Di sini belum Ya, selesai. Pak. Nah, nanti kalau udah kita mulai tatap muka, nanti kita tes di sini benar apa enggak dari hasil simulasinya. Oke. Ya, Pak. Dalam teori rajin-rajin ya, Vicon ini ya rajin masuk ya, Ya, Iya, siap. Pak, siap. Baik, Pak, baik. jangan sampai ketinggalan materi.
Pak, mau nanya, kalau tatap muka itu kapan Pak ya nanti? Ya, ada informasi lagi nanti setelah PPKM ini berakhir sih. Oh, Hmm, ya, Pak. Kan siswa baru udah mau muncul lagi ya. Iya, iya benar. Juga kalau masih ini namanya R ya. Kasihan dia belajar di rumah terus. iya nih. Yang kelas 2 sekarang aja yang naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2 kan jarang ini. Praktek. Jarang tatap muka. Bener kok. Oke. Perhatiin Ini dulu. kelihatan semua nggak? Kelihatan Pak. Ya. Kok ini nomor 2? Oke, kita coba ya. Dari hasil kelompok 1, Wanda, Andri, dan Adi. Nah, kita play Iya. ya. Ini aktivasi ya. Ketika kita mau aktivasi artinya mau dipakai ya pengamannya gitu ya. Mm-mm. Nah, ini tes. Oh, nyala ya. Iya Pak. On ya. Mantap. Nah, untuk mematikannya kita coba reset. Nah, terus yang ini limit sheet. Coba kita tekan limit sheet-nya. Ini berarti limit sheet udah di gerbang ya. Iya. Nah, kita on kan. Oh iya. Ya, masih nyala ya, walaupun udah nggak ditekan ya. Iya. Nah, berarti namanya pakaian apa nih? Safe holding. Oh iya, betul. Nah, kita reset lagi, aktivasi. Nah, kalau belum diaktifasi nggak bakal on dia ya. Iya. Berarti tandanya ini orangnya masih ada di rumah, belum ditinggalin ya. Oke, benar sekali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita buka ini ya. Siapa aja udah mengerjakan nih. Nih, muncul nggak? Muncul. Muncul Pak, muncul. Nah, Adi Saputra 75, Alden Herdiana 100, Andri Ramadan 75, Fajri belum mengerjakan, Ian, Rangga juga belum, Randy 50, Wanda 50. Nanti tolong diperbaiki lagi ya. Ya Pak. Iya Pak. Ditunggu Fajri sama siapa tadi? Rangga. Rangga ya, belum mengerjakan ya. Iya. Nah, jadi poin dari pertemuan kali ini, saya harap kalian mengenal relay secara rinci dengan jenisnya bagaimana, supaya apa? Nah, supaya nanti ketika penerapannya itu tepat. Kayak tadi ya, line follower, terusnya lagi ada di ini mobil ya, lampu mobil, kemudian di klakson mobil. Nah, itu tinggal kita pilih relay apa yang cocok digunakan pada komponen tersebut. Itu ya penerapannya. Nah, Iya Pak. kira-kira ada yang tanyain lagi nggak? Sudah Pak. Selesai. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas apa itu elektropneumatik. Nah, itu lanjutan dari bagaimana kita menggunakan relay. Cara kerja relay itu sama persis seperti elektropneumatik. Bedanya elektropneumatik itu ada silindernya. Jadi nanti coil yang kita pakai untuk mengaktifkan sebuah silinder. Kapan dia harus maju, kapan dia harus mundur, itu bisa kita gunakan di pertemuan berikutnya. Nah, koleksi diri apa yang salah gitu ya. Dari jawaban yang tadi ada Wanda, Randy salah tuh, ada salah 2. Jadi dapat 50. Tolong Ya, diperbaiki Pak. lagi ya. Atau Saya kurang teliti Pak. jawabannya apa tadi gitu ya yang benar ya. Tanya ke Alden. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Ditutup, silakan siapa yang mau pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Anak-anak nanti kita bergabung lagi di pertemuan Siap, berikutnya. Nanti saya kirim link lagi. Siap. Oke Tolong Pak. dibaca di LMS Yub-nya ya. Ya, jangan kemana-mana dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.